Assalamualaikum. Wow. Soal UASnya ada 3 nih teman-teman. Mari bantu saya menjawab. Soal pertama, jelaskan sejarah, tokoh-tokoh, dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Ilmu perbandingan pendidikan memiliki sejarah yang panjang dan kompleks loh. Ilmu perbandingan pendidikan mulai dikembangkan pada abad ke-19 dengan pendirian lembaga dan asosiasi pendidikan internasional seperti Comparative Education Society atau CES pada tahun 1951. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berperan sangat penting dalam perbandingan pendidikan. Yang kedua ada Antoine Julen de Paris, dikenal sebagai Bapak Ilmu Perbandingan Pendidikan. Ia mengusulkan pentingnya pengumpulan data-data secara sistematis melalui observasi dan angket tentang sistem pendidikan di negara lain pada tahun 1817. Yang kedua ada John Griscom, yang ketiga ada Victor Cousin, yang keempat ada Horace Mann, yang kelima ada Matthew Arnold, dan yang keenam ada Michael Sadler. Mereka melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan pendidikan komparatif seperti mempelajari sistem pendidikan di negara lain dan mengumpulkan data untuk analisis. Yang ketujuh ada Isaac L. Candel. Awalnya Antoine Julen de Paris mengusulkan pentingnya pengumpulan data secara sistematis. Kemudian bermunculan tokoh-tokoh lain yang melakukan penelitian dan analisis pendidikan di negara lain. Dan akhirnya Isaac L. Candel menekankan pentingnya penelitian komparasi pendidikan yang fokus pada teori dan praktik pendidikan yang terjadi di berbagai negara. Soal nomor 2. Jelaskan perbandingan pendidikan pada negara Mesir, Amerika, Australia, Belanda, Jepang, Finlandia, Korea, Malaysia, dan Indonesia berdasarkan aspek-aspek berikut: A. Sistem, B. Problematika, C. Kebijakan pendidikan. Dalam perbandingan pendidikan pada negara-negara tersebut, beberapa aspek yang terlihat adalah: yang pertama, sistem pendidikan. Semua negara memiliki sistem pendidikan nasional yang diatur oleh Kementerian Pendidikan masing-masing. Yang kedua, problematika pendidikan. Semua negara menghadapi kesenjangan akses pendidikan antar wilayah, distribusi guru yang tidak merata, serta kualitas lulusan yang rendah. Yang ketiga, kebijakan pendidikan. Semua negara berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan, serta meningkatkan kualitas lulusan. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda ketahui tentang era 5.0? Beri penjelasan dampak negatif dan positif dari pendidikan era 5.0 di Indonesia. Bagaimana mempersiapkan pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era 5.0? Dampak negatif di era 5.0, ketergantungan pada teknologi. Pendidikan di era 5.0 dapat membuat siswa tergantung pada teknologi dan mengabaikan kemampuan lain. Kesulitan dalam menghadapi perubahan. Pendidikan di era 5.0 dapat membuat siswa kesulitan dalam menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat. Dampak negatifnya, peningkatan kemampuan komunikasi. Pendidikan di era 5.0 dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi melalui teknologi. Pengembangan kemampuan berbasis teknologi. Pendidikan di era 5.0 dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi.